Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya, kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan belajar di Madrasah Aliyah Unggulan An-Nur Pare. Materi Bahasa Indonesia kelas 12 IIS bersama Ibu Riris Alif Saputri. Bab 2. Novel sejarah atau cerita sejarah. Kompetensi dasar atau KD 3.3. Mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. KD 3.4. Menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi struktur cerita sejarah. 2. Menyusun kembali nilai-nilai cerita atau novel sejarah dalam teks eksplanasi. 3. Mendata kebahasaan dan unsur-unsur teks cerita sejarah yang tersaji. 4. Menyusun teks cerita atau novel sejarah secara pribadi. 5. Mempresentasikan, mengomentari, dan merevisi teks cerita sejarah atau novel yang telah ditulis. Apakah itu sejarah? Ini beberapa contoh gambar-gambar sejarah. A. Pengertian novel sejarah atau cerita sejarah. Di sini ada 2 pengertian yang bisa kalian petik, yang bisa kalian pahami. Ada 2 pengertian. Yang pertama adalah novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta terjadinya masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu dan memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif atau deskriptif dan disajikan dengan daya khayal pengetahuan yang luas dari pengarang. Selanjutnya, teks cerita sejarah atau novel sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu dan mempunyai nilai sejarah. Contoh cerita di masa lalu atau contoh-contoh novel. Yang pertama adalah peristiwa Trisakti, kedua sejarah Hari Buruh, ketiga sejarah peristiwa Ras Dengklok, dan sejarah Piala Dunia, dan lain-lain. Kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain-lain di novel-novel sejarah atau cerita-cerita sejarah dari berbagai macam kalangan. Ciri-ciri teks sejarah. B. Ciri-ciri teks cerita sejarah. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh teks sejarah diantaranya 1. Disajikan secara kronologis, yang artinya urutan peristiwa atau urutan kejadian. 2. Bentuk dari cerita sejarah adalah teks cerita ulang atau recount. Yang ketiga, terdapat 6 struktur dalam membangun atau menciptakan teks cerita sejarah. Yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi urutan waktu. Yang kelima, isi berupa fakta. C. Fungsi
teks cerita sejarah. Ada 4 fungsi di sini. Yang pertama adalah fungsi reaktif, memberi rasa gembira dan senang kepada pembaca. Yang kedua, fungsi inspiratif, memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup bangsa dan bernegara yang lebih baik lagi. Yang ketiga, fungsi instruktif sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Yang keempat, fungsi edukatif dapat dijadikan petunjuk dan pembelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Ini ada beberapa contoh-contoh novel sejarah atau cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah. D. Struktur teks cerita sejarah. Ada 6 struktur dalam membangun teks cerita sejarah. Yang pertama adalah pengenalan situasi cerita atau biasanya dikenal dengan orientasi. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan latar cerita, baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Yang kedua, pengungkapkan peristiwa. Dalam bagian ini, disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah atau konflik bagi para tokohnya. Yang ketiga, menuju konflik atau rising action. Terjadi peningkatan perhatian terhadap konflik atau masalah, contohnya rasa gembira, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagi situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Intinya, konflik semakin naik lagi. 4. Puncak konflik. Bisa disebut komplikasi. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokoh. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Yang kelima, penyelesaian. Bisa disebut resolusi. Sebagai akhir cerita. Pada bagian ini berisi penjelasan atau penilaian tentang sikap, nasib-nasib yang dialami oleh tokohnya, serta mengalami peristiwa puncak itu. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib yang dialami tokoh utama. Keenam, koda. Pada bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang berfungsi sebagai penutup. Jenis-jenis teks sejarah. Jenis-jenis teks sejarah. Jenis teks sejarah ada 2. Yang pertama adalah fiksi, terdiri dari novel, legenda, roman, dan cerpen. Jenis yang kedua adalah jenis non-fiksi. Yang pertama contohnya adalah biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan catatan sejarah. Pengertian cerita sejarah fiksi. Memiliki jalan cerita yang disusun berdasarkan kenyataan, serta mengandung gambaran kehidupan batin tokoh secara lebih dalam. Jadi di dalam cerita sejarah fiksi ini ada campuran imajinasinya, ada campuran daya khayal dari pengarangnya. Yang kedua, pengertian dari cerita sejarah non-fiksi. Disusun dengan fakta yang lebih objektif dan memiliki kehidupan sesuai dengan data dan fakta yang ada. Jadi lebih
mengandung atau lebih memuat hal-hal yang realita. Contoh-contoh dari jenis sejarah fiksi. Yang pertama adalah novel. Novel adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, umumnya dalam bentuk cerita. Penulisnya disebut novelis. Yang kedua adalah cerpen. Cerpen adalah cerita pendek berbentuk prosa, naratif fiktif, cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan dengan karya fiksi lain yang umumnya lumayan panjang. Yang ketiga adalah legenda. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Roman. Roman adalah jenis karya sastra berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut fakta dan jiwa masing-masing. Roman bisa juga disebut kisah percintaan. Contoh jenis-jenis sejarah non-fiksi. Yang pertama, biografi adalah keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua, autobiografi adalah kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri. Ketiga, cerita perjalanan adalah teks yang menceritakan tentang perjalanan. Keempat, catatan sejarah adalah teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. F. Perbedaan sejarah non-fiksi dan fiksi. Sejarah fiksi. 1. Jalan ceritanya disusun berdasarkan dunia nyata. 2. Gambaran kehidupan batin seorang tokoh lebih dalam. 3. Mengembangkan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap. 4. Menyajikan kehidupan sesuai pandangan pengarang. Selanjutnya, sejarah non-fiksi. 1. Tersusun oleh fakta yang objektif. 2. Gambaran kehidupan tokoh ditulis lengkap berdasarkan fakta. 3. Menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Alhamdulillah, sekian materi dari Ibu mengenai cerita sejarah. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku. Apabila ada salah kata, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Semangat terus belajarnya, lawanlah kemalasan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.